terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3. Nama saya Cisalata. Nama saya Ivana Putri Nanggolan. Nama saya Joan Dani Berhitu. Saya Joel Patiselano. Dan saya Martina Saplete. Sekarang kami akan memaparkan materi tentang sistem komputer. Ya, pertama-tama kita harus mengetahui dahulu apa sih itu komputer. Jadi, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima data, memasukkan data, mengolah data, dan juga memberikan hasil keluaran dalam bentuk gambar, teks, video, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bagian-bagian dari sistem komputer. Jadi, bagian-bagian dari sistem komputer terdiri atas 3. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Dan yang ketiga, pengguna. Jadi, perangkat keras komputer adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Contohnya seperti mouse, hard disk, prosesor, RAM, printer, scanner, dan lain-lain. Perangkat lunak komputer tidak terlihat secara fisik, tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Contohnya adalah Microsoft Windows, Macintosh, dan Linux. Dan yang terakhir adalah pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Selanjutnya ada interaksi manusia dan komputer. Yang pertama ada berbasis GUI atau Graphical User Interface. Graphical User Interface ini merupakan antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis. Selanjutnya ada antarmuka berbasis perintah atau Command Line Interface. Command Line Interface ini merupakan tipe antarmuka melalui text terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut. Selanjutnya ada melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna untuk mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam. Ya, selanjutnya melalui gambar atau video. Antarmuka menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Dan yang terakhir atau yang kelima, melalui berbagai peranti masukan lainnya. Selain melalui perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui peranti masukan seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu keyboard, joystick, mouse, touchpad, layar sentuh, keyboard virtual, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada kolaborasi dalam sistem komputer. Di sini kami menampilkan 2 contoh. Yang pertama itu driver menggunakan kode biner untuk memerintah hardware. Terus yang kedua itu sistem operasi memberikan data ke printer. Sekarang kita akan membahas tentang sistem operasi. Yang pertama ada Microsoft Windows, Linux. Yang ketiga ada Macintosh, Android, dan iOS. Setelah dari pembahasan sistem operasi, selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi dari sistem operasi. Jadi fungsi dari sistem operasi yang pertama yaitu menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Dan yang kedua, mengendalikan input dan output. Serta yang terakhir, mengelola perangkat keras. Selanjutnya, peran sistem operasi. Yang pertama ada sebagai kernel, yaitu program yang secara terus-menerus berjalan atau running selama komputer dijalankan. Yang kedua yaitu sebagai guardian, yaitu menyediakan kontrol akses yang melindungi file dan memberikan pengawasan kepada proses pembacaan, penulisan, atau eksekusi data dan program. Dan yang ketiga sebagai gatekeeper. Gatekeeper yaitu mengendalikan siapa saja yang berhak masuk ke dalam sistem dan mengawasi tindakan apa saja yang dapat mereka kerjakan setelah selesai masuk. Nah, sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih.